Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada saat ini anugerah dan kemurahan Tuhan senantiasa melimpah dalam hidup kita. Sebelum kita lebih jauh mengerjakan setiap aktivitas kita, saya rindu memberikan renungan firman Tuhan bagi kita saat ini. Di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Allah. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 12 sampai 14. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Puji Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, umat-umat ketebusan Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Hidup kekristenan bukan hanya percaya kepada Tuhan saja. Bukan cukup menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan, maka percayanya harus dibangun secara terus-menerus. Dengan hidup di dalam kehendak kebenaran firman Allah yang akan membangun hidup kita, membangun iman kita, sehingga iman itu bertumbuh dan bertumbuh. Semakin hari, semakin dewasa di dalam Tuhan. Di dalam kebenaran ini dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya. Jadi percaya di sini itu ditulis pisteusin, artinya percaya yang berkesinambungan. Jadi hidup percaya kepada Tuhan harus dibangun secara terus-menerus. Pertumbuhan iman kita harus dibangun secara terus-menerus. Dengan apa? Dengan kebenaran firman Allah, dengan persekutuan yang intim dengan Tuhan, sehingga iman kita, percaya kita akan semakin hari semakin bertumbuh dan semakin kokoh dan teguh, bahkan sampai kepada kedewasaan iman. Sehingga kita akan memahami bagaimana hidup beriman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bagaimana kita membangun percaya kita kepada Yesus Tuhan kita yang sudah menebus kita. Sehingga dalam perjalanan hidup kekristenan kita, benar-benar kekristenan yang berkualitas di hadapan Tuhan. Sehingga dalam kebenaran ini dikatakan, supaya kita terus memiliki hak yang menjadi bagian kita sebagai anak-anak Allah. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi yang dimaksud di sini kuasa adalah hak eksousian, saudara. Kuasa, hak eksousian. Jadi kita diberikan hak secara terus-menerus menjadi anak-anak Allah. Sesuai dengan iman kita yang kita bangun secara berkesinambungan. Jadi kalau iman kita bangun secara berkesinambungan terus-menerus kepada Tuhan Yesus, dengan hidup di dalam firman-Nya, dengan hidup di dalam persekutuan yang benar dengan Dia, dengan hidup di dalam pelayanan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka hak kita sebagai anak-anak Tuhan
akan menjadi milik kita secara terus-menerus, sesuai dengan pertumbuhan iman yang kita bangun secara berkesinambungan. Maka demikian juga hak kita sebagai anak-anak Allah akan menjadi terus-menerus menjadi milik kita. Dan kalau kita membangun iman kita secara berkesinambungan, sehingga kita memiliki hak sebagai anak-anak Tuhan secara terus-menerus, maka kita akan hidup di dalam kasih karunia yang berkelimpahan. Firman Allah katakan di dalam ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus Tuhan, firman yang menjadi manusia, diam di dalam hidup kita. Diam artinya berkemah, tinggal. Dia akan tinggal tetap kalau kita membangun percaya kita, iman kita secara berkesinambungan. Maka Tuhan kita yang berdiam di dalam hidup kita, dan kita memiliki hak sebagai anak-anaknya secara terus-menerus, maka kita akan menikmati karismato, saudara. Dikatakan di sana karunia, kasih karunia, karitos. Artinya apa? Dia mengaruniakan kepada kita secara berkelimpahan. Jadi berkat kita sebagai anak-anak Allah, karena kita punya hak, maka Tuhan mengaruniakan berkat-berkatnya kepada kita dengan kasih karunia secara berkelimpahan, dengan kemurahan secara berkelimpahan. Sehingga kita hidup, kita menerima kekuatan berkat, bukan berdasarkan kekuatan kita, bukan berdasarkan seberapa yang bisa kita lakukan dalam hidup ini, tapi kita akan menerima berdasarkan kasih karunia Tuhan secara berkelimpahan dalam hidup kita. Berkat-berkat yang berkelimpahan, kekuatan yang berkelimpahan, sukacita yang berkelimpahan, damai sejahtera yang berkelimpahan, yang kita terima dari Allah kita yang hidup, Tuhan Yesus kita yang tinggal dalam hidup kita. Karena kita layak menerimanya. Waktu kita membangun iman percaya kita dengan lebih lagi dan lebih lagi, maka kita memiliki hak secara terus-menerus sebagai anak-anak Tuhan, sehingga kita layak menerima hidup di dalam kasih karunia yang berkelimpahan dari Tuhan. Sehingga kita akan terus dibangun dan dibangun hidup kita untuk bersyukur dan bersyukur, dan menjadikan hidup kita senantiasa untuk berguna dan berarti untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bangunlah imanmu secara berkesinambungan, supaya engkau boleh menerima hak sebagai anak-anak Allah secara terus-menerus. Maka kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah itu akan senantiasa mengalir dan mengalir di dalam hidup kita, diberikan oleh Bapa di sorga, Yesus Tuhan kita. Tuhan kiranya menolong kita, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur pada saat ini, anugerah dan kemurahan Tuhan kami boleh terima senantiasa akan melimpah dalam hidup kami, kalau kami membangun iman percaya kami kepada Yesus Tuhan secara terus-menerus, secara berkesinambungan, sehingga kami sekedar percaya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi sudah kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami harus membangun iman percaya kami dengan hidup di dalam firman Allah, dengan hidup dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan, dengan hidup dalam pelayanan yang benar di hadapan Tuhan. Maka iman kami akan dibangun dan semakin bertumbuh dan bertumbuh, sehingga hak kami sebagai anak-anak Allah menjadi hak yang kekal, menjadi hak yang terus menerus. Dan kalau kami sebagai anak-anak
maka setiap saat, setiap waktu, maka kami akan hidup di dalam kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah, karena Tuhan berikan kepada kami secara berkelimpahan. Itu sebabnya saat pagi hari ini hamba berdoa bagi semua anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, keluarga, dimanapun berada. Hamba berdoa tumpang katamu yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan mereka, kiranya damai sejahtera, sukacita, kekuatan, keselamatan, perlindungan, kesehatan yang sempurna, berkat-berkat Allah yang ajaib, kasih karunia yang berlimpah-limpah, mengalir dan mengalir dalam seluruh kehidupan umat-umat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan yang menerima firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi-Mu segala puji hormat, kuasa dan kemuliaan kami kembalikan. Dalam berkat nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Immanuel. Tetap semangat.